Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky, NPM saya 20700501037. Prodi saya Sistem Informasi, mata kuliah saya Pengantar Sistem Informasi Bisnis. Dosen pengampu saya Pak Denny Hidayatullah, SE MMSI. Kali ini saya akan mempresentasikan UTS Pengantar Sistem Informasi Bisnis. Di sini pokok pembahasan. 1. Apa perbedaan bisnis dengan perusahaan? 2. Jelaskan juga tentang beberapa karakteristik bisnis sebagai suatu sistem. 3. Bagaimana lingkungan eksternal dan lingkungan industri berpengaruh pada kegiatan bisnis. 4. Menurut Anda, apa konsep dasar dari sistem informasi itu? 5. Apa bedanya antara e-business dengan e-commerce? 6. Sebutkan beberapa contoh dari jenis-jenis sistem informasi bisnis yang ada. 7. Salah satu prinsip organisasi adalah fleksibilitas. Jelaskan. 8. Upaya apa yang harus dilakukan suatu organisasi agar tetap eksis atau mampu menjalankan fungsinya secara optimal. 1. Apa perbedaan bisnis dengan perusahaan? Bisnis, dalam ilmu ekonomi, bisnis adalah usaha yang dijalankan suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan laba. Lalu perusahaan adalah tempat terjadi kegiatan produksi dan perkumpulan semua faktor produksi. 2. Jelaskan juga tentang beberapa karakteristik bisnis sebagai suatu sistem. Sebagai suatu sistem, perusahaan bisnis memiliki beberapa karakteristik sistem, yaitu A. Sasaran atau objektivitas. Sasaran memiliki tujuan untuk memotivasi dan mengarahkan sistem. B. Lingkungan atau environment. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekeliling perusahaan yang menyusun lingkungannya. C. Kendala atau constraints. Keterbatasan dapat berupa keterbatasan internal ataupun eksternal yang menggambarkan konfigurasi dan kemampuan suatu sistem, dapat berupa keterbatasan pangsa pasar maupun keterbatasan sumber daya yang dimiliki. D. Input, proses, output. Input dalam perusahaan bisnis dapat berupa sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan operasi dan menghasilkan output. Proses terdiri dari semua prosedur yang diperlukan untuk mengubah input menjadi output, sedangkan output termasuk hasil berwujud informasi. Umpan balik atau feedback. Seringkali informasi yang dihasilkan output digunakan kembali sebagai input, sehingga perusahaan dapat menggunakan sebagai umpan balik untuk meningkatkan derajat pengendaliannya. Pengendalian atau controls. Pengendalian berarti peraturan yang memungkinkan sebuah sistem yang memonitor proses-proses sehingga dapat mengidentifikasi dan memperbaiki penyimpangan dari perencanaan awal untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. G. Subsistem. Subsistem merupakan bagian penyusun suatu sistem yang berdiri sendiri namun saling berhubungan dan memiliki semua karakteristik sistem. 3. Bagaimana lingkungan eksternal dan lingkungan industri berpengaruh pada kegiatan bisnis? Faktor eksternal dilakukan untuk menganalisis peluang dan ancaman. Kedua elemen tersebut memiliki karakteristik yang berbeda, namun setiap pimpinan organisasi harus memahami secara mendalam kedua elemen tersebut, baik secara teori maupun kondisi realitasnya di lapangan. Opportunity atau peluang merupakan suatu kondisi yang terjadi di luar perusahaan. Peluang tersebut dapat dimanfaatkan oleh organisasi dalam mewujudkan tujuannya. Contohnya, kebijakan pemerintah membuka peluang investasi asing, sedangkan threat atau ancaman merupakan kondisi eksternal organisasi yang dapat berdampak dan menjadi hambat terwujudnya tujuan organisasi. Contohnya resesi global dan tingkat inflasi yang tinggi. Metode analisis berikutnya yang dapat digunakan adalah menganalisis industri terkait, yaitu dengan metode Porter's Four Forces atau competitive rivalry, customer supplier, new entrants, consumer, and substitution. Metode ini berfungsi untuk menganalisis pengembangan strategi bisnis serta lingkungan persaingan. Ini disebut menarik jika kombinasinya menunjukkan profitabilitas yang menjanjikan. 4. Menurut Anda apa konsep dari sistem informasi itu? Menurut saya, sistem informasi adalah sebuah sistem yang memiliki fungsi mengumpulkan, memproses, menyimpan, menganalisis, menyebarkan informasi untuk suatu tujuan. 5. Apa bedanya antara e-business dan e-commerce? E-business memiliki jangkauan yang lebih luas jika dibandingkan dengan e-commerce, meliputi modal, SDM, atau sumber daya manusia, segala proses pemasaran produk dan jasa, hingga setiap risiko yang muncul di dalamnya setelah pembelian barang maupun jasa. Sedangkan e-commerce hanya sebatas pada proses jual beli jasa atau produk melalui jaringan internet dalam wadah situs atau web saja.
E-commerce hanya menjalankan tugasnya sebagai media transaksi jual beli secara online saja, sedangkan e-bisnis lebih ke arah edukasi dan juga menjaga agar pelanggan paham lebih banyak tentang manfaat dari sebuah produk maupun jasa yang dapat dari sebuah transaksi online. E-commerce hanyalah satu bagian kecil saja dari bisnis, sebab e-bisnis merupakan sebuah sistem yang lengkap terdiri dari banyak bagian yang menunjang jalannya sebuah bisnis, terutama dijalankan melalui jaringan internet. 6. Sebutkan beberapa contoh dari jenis-jenis sistem informasi bisnis yang ada. 1. Sistem sumber daya manusia. Contohnya, penggunaan sistem informasi SDM adalah sistem perekrutan karyawan dengan persyaratan tertentu, misalnya lulusan SMA, maka pendaftar yang tidak lulus SMA secara otomatis akan digugurkan namanya oleh komputer. Jadi manajer tinggal menerima daftar nama calon karyawan yang sudah memenuhi syarat untuk nantinya akan disaring kembali. 2. Sistem keuangan dan akuntansi. Contoh dari sistem akuntansi adalah pegawai bagian produksi memasukkan data ke dalam sistem melalui media yang dapat dibaca mesin dan keyboard. Setelah dibaca, data tersebut dimasukkan ke dalam komputer pusat untuk memperbarui database. 7. Salah satu prinsip organisasi adalah fleksibilitas. Jelaskan. Prinsip organisasi fleksibel untuk beradaptasi dan bekerja efektif dimaksudkan agar setiap orang yang berperan di dalam organisasi tersebut mampu menyesuaikan diri dengan keadaan lingkungan organisasi tersebut. Contoh, apabila ada yang berbeda pendapat, kita harus bisa mengatasinya tanpa harus menyebabkan pertikaian. Bekerja dengan efektif adalah bekerja dengan memanfaatkan setiap kesempatan yang ada untuk dapat menghasilkan sesuatu bagi organisasi tersebut. 8. Upaya yang harus dilakukan suatu organisasi agar tetap eksis atau mampu menjalankan fungsinya secara optimal. Agar organisasi mampu berjalan dengan baik dan berfungsi secara optimal, maka perlu diperhatikan hal-hal berikut. 1. Manajemen yang baik sesuai dengan visi dan misi. 2. Evaluasi pelaksanaan dan pencapaian program kerja. 3. Peningkatan kualitas SDM atau anggota. 4. Hubungan yang baik antara anggota dalam organisasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.